Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, di episode kali ini agak spesial karena gue menyambangi sebuah studio di bilangan kota Jakarta Selatan. Ini studio sangat terkenal, tapi ada sesuatu yang baru dari studio ini. So, kita lihat aja, dan gue mau serundeng siapa kira-kira? Langsung kita lihat aja nanti di dalam. Oke, mana nih Rio? Ini dia. Yo, apa kabar? Apa kabar? Baik gua. Lu gimana? Baik. Gue juga baik lah. Gimana nih, pandemi ya? Aman ya? Aman. Finally dari kemarin gua tanggung janji sama lu, gua pengen Serundeng. Serundeng ya. Iya, Dan kebetulan banget ini studio itu lagi gua baru setting ulang supaya bisa podcast. Oh, oke, iya. Baru banget gua beres sama karyawan nge-setting. Ntar lu lihat aja deh, langsung aja ke dalam. Pas banget ya. So, langsung aja, let's go. Go. Tadi gua baru beres setting sama karyawan juga, jadi Oke. Jadi kayak gini ya? Iya, jadi kayak misalkan gue pengen buat studio podcast ini untuk disewain ya. Jadi semuanya bisa pakai lah kayak gitu. Bisa sewa. Dan dari kemarin kan kita ketemu kalau nggak salah beberapa kali di beberapa event tuh. Gue pengen banget ada di Serundeng kayak gitu kan. Pas banget gue baru setting kayak gini, kenapa nggak sekalian di sini aja? Makanya ini bakal pertama kali dipakai Serundeng nih. Keren. Ini suatu kehormatan banget nih, jadi Serundeng bisa mencicipi ya, kita mencicipi nih pertama first trial. Iya. So, kayak gimana keseruan kita ngobrol? Langsung aja. Oke teman-teman, halo, nih gue Laudeng. So, kalian lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, ini agak spesial karena gue lagi di sebuah studio yang terkenalnya itu dulu studio musik. Tapi setelah pandemi ini lagi ada perubahan yang membuat ini bisa menjadi studio podcast. Nah, jadinya sekarang gue dapat privilege lah untuk bisa ngobrol di sini. Dan juga orang yang gue ajak ngobrol ini juga adalah salah satu bintang 2-3 tahun terakhir dia jadi bintang banget nih. Sebenarnya udah hampir 5 tahun. Cuman 2-3 tahun terakhir dia lagi jadi highlight lah. Dan juga dia juga habis menikah di tahun ini. Dan gue akan ngobrol-ngobrol nih gimana pengalaman dia bermusik, gimana dia memulai karir dia sebagai musisi. So, di Serundeng kali ini gue sudah bukan kedatangan ya, gue mendatangi ya. So, di Serundeng kali ini ada Rio Ali. Gue copot masker ya. Iya ya, biar ngobrol lebih enak ya. Aman kan? Lo aman. Gue udah swab tadi. Gue udah swab. Kita kayaknya setiap satu kali manggung satu swab ya. Iya, benar. Bahkan ada yang PCR juga kan. Iya. Gitu. Yo, thank you banget nih sudah menyediakan tempat nih, nggak hanya datang nih. Sama-sama, sebenarnya kan gue udah utang dari kapan tahun. Iya, gue udah pengen nanya ada di Serundeng. Cuman alhamdulillah hari ini kebetulan karena ini soft launching ya. Soft launching. Podcast jadi lo pakai pertama kali. Keren. Gitu. Thank you banget gue yang lu udah ribet-ribet datang ke sini. Gak apa-apa. Nah yo, ini gue biasa ngobrol lah, dan juga sudah banyak mungkin kalau lu sempat nonton beberapa episode sama teman-teman musisi yang lain juga kan. Nah, orang tuh selalu melihat kita di sosial media, di YouTube, di Instagram, yang enak-enaknya kan. Lihatnya kita jalan-jalan, kita main sama artis. Cuman gimana prosesnya kan mungkin gak banyak yang tahu. Nah, gue selalu nanyakan sih ke hampir semua bintang tamu gue. Lu awalnya tuh bertemu musik gimana sih, yo? Apakah emang direncanakan, maksudnya disuruh orang tua atau gimana dulu? Oke, mungkin beberapa ada yang tahu ya saya. Gue tuh dari Banjarmasin. Iya. Sampai lulus SMA lah. Pokoknya jadi masa kecil gue tuh di Banjarmasin, dan dari kecil emang kebetulan tuh bokap punya studio musik, Deng, di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Oh, yes. Oke. Dan studio musiknya ini jadi studio musik rental juga. Oke. Dan di situ ada kayak les gitar, bass, ada sekolah gitu. musiknya. Jadi bokap tuh ada punya teman-teman yang emang musisi kayak gitu loh. Musisi senior lah kayak gitu di Banjarmasin. Jadi di situ buka les juga. Nah, gue ingat enggak tuh kelas 4 SD gue ditanya, Rio mau kursus apa, ditawarin kayak gitu. Nah, gue tuh nggak ingat kenapa gue milih drum. Oh, langsung drum ya saat itu jadi ya? mungkin bagi anak
kelas 4 SD, umur-umur segitu kayaknya drum paling menarik ya. Benar. Maksudnya kayak wah pukul-pukul kayak gitu. Jadi kayak alam bawah sadar gue kayak ya udah pengen drum pokoknya dan ya tapi nggak nyesel sih, alhamdulillah ya gue bisa seriusin sampai sekarang kayak gitu. Jadi masa kecilnya di SD, jadi gue dulu ikut festival-festival kayak gitu. Oh oke. Pertama kali gue ikut festival tuh kelas 6 SD. Oh langsung udah ikut ya? Udah ikut. Keren. Kelas 6 SD terus sama band gue dulu apa ya? Pertama kali tuh Orbits, terus pernah ada Mr. X juga, itu band-band Banjarmasin. Band Banjarmasin semua. Terus satu band ini yang nama Mr. X. Oke. Itu kalau lo tahu salah satu personilnya sound engineer terkenal sekarang di Jakarta. Oh iya. Nabil. Oh pantas Nabil ya, di Serundeng Nabil buat teman-teman yang mungkin udah nonton. Nabil bilang kan dulu gue tuh keyboardis dan gue dari Kalimantan juga. Itu ternyata satu band sama gue. Jadi tuh zaman-zaman itu ya yang terkenal tuh Linkin Park. Ya. Jadi tuh kita punya band pokoknya Linkin Park banget lah. Sampai ada kayak Mike Shinoda-nya siapa. Terus dia pakai pokoknya dia musik-musik yang kayak di tahun 2000-an kan udah udah modern banget ya. Terus pakai DJ pakai apa sih. Kebetulan Nabil itu juga pengetahuan tentang teknologi di musiknya emang dari dulu. Orang belum pakai keyboard yang ada tabungnya dia udah pakai tuh. Triton apalah, Korg apalah, enggak apa-apa ya sebut merek sini. Udah pakai keyboard yang macam-macam. Kan keyboard kan enggak apa-apa. Iya. Kalau drum mungkin beda. Iya. Pokoknya dia udah pakai alat yang canggih-canggih lah kayak gitu. Jadi masa kecil gue memang dari festival-festival, jadi festival ke festival. Sampai gue dulu kalau misalkan gak juara tuh sampai nangis kayak gitu. Oh gitu, saking ini ya. Iya, dan alhamdulillah gue bokap nyokap itu support banget. Jadi sampai pada akhirnya gue kelas 3 SMA itu kan harus menentukan tuh ya. Benar. Mau kuliah gimana. Gue ingat banget tuh bokap bilang, Rio kalau mau main musik jangan di Banjarmasin, mesti ke Jakarta kayak gitu. Itu bokap yang encourage lu. Padahal gue anak satu-satunya men. Oh lu anak tunggal ya? Tunggal gue, jadi kayak istilahnya itu diusir dengan bukan diusir ini ya secara negatif ya. Bener, lu nggak bisa stay di Banjarmasin kalau lu mau serius di musik harus ke Jakarta, barometernya di sana. Apalagi pada waktu itu kan belum, kalau sekarang kan lu dari luar mungkin juga bisa berkarir di musik. Benar. Kita by email atau apa dan segala macam. Mungkin sekarang juga teman-teman di Bandung juga udah banyak kan, banyak produser di Bandung. Dulu tuh apalagi di Banjarmasin. Jadi gue harus ke Jakarta. Jadi pindahlah aku ke Jakarta tahun 2009. Oh oke. Jadi itu lu melangkahkan kaki pertama di 2009 tuh. Yes, 2009. Keren. Jadi udah lumayan nih, berarti sampai 2021 ini udah 11 tahun, 12 tahun lah ya. Iya, jalan 12 tahun. 12 tahun ya. Nah, berarti waktu itu emang lu ke Jakarta benar-benar mau main musik aja atau emang lu ada niatan kuliah juga gak sih abis lulus SMA jadi waktu itu di kepala gue itu nggak ada hal lain selain musik nih. Jadi pokoknya gue harus musik dan gini. Tapi karena nyokap itu kan juga orang akademisi ya, maksudnya dia juga pendidikannya tinggi kayak gitu, sampai S3 malah gitu. Jadi kayak gue sebagai anak juga gue nggak bisa nggak kuliah nih. Akhirnya gue muncullah kuliah musik. Gue nggak tahu nih ada yang pada tahu. Gue tuh pernah di IMI tau nggak? Iya, gue tahu sih. Mungkin teman-teman gak ada yang tahu dia ini pernah di IMI. Jadi IMI juga mungkin teman-teman yang sudah nonton Serundeng ada beberapa lulusan IMI lah. Yang lulus maupun lolos ya. Kayak ada Martin Sian, terus ada Roni Koten, ada Yudit. Gue inget tuh, Yudit tuh ngospek gue dulu. Lu ya? Ada Badai Krispati. Oh ada Badai. Badai udah lulus kan? Iya udah. Dosen ya? Udah, enggak, waktu itu masih Krispati masih semi. Oh oke. Lagi inilah High-nya lah. Dia datang waktu itu aspek hari terakhir, gue ingat banget. Itu disuruh banyak lah teman-teman, mungkin udah ada yang lihat foto-foto aib gue waktu di IMI ya. Waktu di IMI itu ada Yudit, ada Koten juga. Ya mereka lah. Jadi gue sempat di tahun 2009 gue masuk IMI. Iya. Cuma satu semester doang deh. Satu semester doang? Yes. Kenapa tuh? Banyak sih sebenarnya, gue nggak tahu nih. Gue coba menjelaskan sejujur-jujurnya ya. Ketika gue masuk, memang gue merasa ada ketidakcocokan kayak gitu. Mereka bagus mengajarkan musik secara teori, praktek juga. Mereka punya fasilitas yang lengkap, ada hall, ada terus setiap minggu dites. Setiap ada kayak apa sih? Perform gitu. Ya, ada perform. Jadi gue secara teori, secara praktek tuh dapat semua di situ. Cuman secara tujuan gue bermusik kayaknya nggak di situ kayak gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa gue nih harus terjun langsung ke industri musiknya kayak gitu. Pada waktu itu gue memang pengen banget jadi session player. Oh emang udah jadi tujuan lu lah ya? Iya, gue pengen banget bisa main sama penyanyi siapa, si A, si B, si C kayak gitu. Pengen banget main dari dulu. Gue pengen banget. Kayaknya nggak bisa dengan cara ini nih. Banyak lah lagi lah.
gue ngerasa nggak cocok. Akhirnya setelah 1 semester, kan waktu itu gue masih dibayar orang tua ya. Kuliah dibayar orang tua dan nggak murah loh. Mahal itu mahal sih. Berapa itu 1 semesternya. Akhirnya gue udah, wah ini gue dimarahin bokap nyokap nih. Bilang. Akhirnya gue menjelaskan secara detail ya, gue jujur apa adanya aja kalau gue udah nggak cocok di sini. Sepertinya gue mau keluar. Gue nggak kuliah di sini, dan alhamdulillah gue terharu sih waktu itu cerita sama nyokap, dan mereka ya udah kalau misalkan kan gue yang ngejalanin katanya. Jadi Rio yang ngejalanin, ya kenapa harus dipaksain kalau nggak cocok. Akhirnya gue cabut. Akhirnya lu cabut dari IMI tuh? Yes. Berarti di 2010 ya lu cabutnya? Akhir 2009 kayaknya. Akhir 2009 lu cabut. Iya, pokoknya 2000, lupa gue 2010 ya, anggaplah 2010 lah. Semester kan ya. Oh, akhirnya lu cabut dari IMI. Nah terus setelah itu kan ibaratnya lu itu pendatang kan. Jadi mungkin buat teman-teman juga gue suka bilang ke teman-teman serundeng nih, maksudnya kayak pasti kan banyak orang di luar Jakarta, perantau yang benar-benar ke Jakarta tujuannya buat main musik lah. Apalagi mungkin zaman kita kan masih zaman ngeband kan, kayak pengen main musiknya, pengen ngeband nih. Gak kayak sekarang kan, sekarang juga orang udah pengen jadi session player, pengen jadi apa. Nah abis lu gak IMI lagi, berarti lu gak ngapa-ngapain dong? Ini lucu nih sebenarnya. Jadi gini, ada beberapa orang ya dalam hidup itu yang jadi kayak semacam kunci untuk membukakan jalan ke apa ya, sampai sekarang lah gitu. Ada teman-teman, lalu pasti lu punya temen yang kayak gara-gara dia nih gue bisa ada sekarang. Yang pertama itu namanya Malayaki tuh. Dan lu nonton Ki di Balik Papan kalau nggak salah sekarang. Oh, di Balik Papan. Dia tuh anak IMI dulu. Dia itu anak keyboard. Tapi dia bisa main saksofon. Akhirnya lebih laku main saksofon daripada main keyboard. Nah itu banyak tuh teman-teman yang main saksofon, dulunya main keyboard terus akhirnya main saksofon, terus lebih laku main saksofon, banyak. Karena saksofon pada waktu itu adalah maksudnya sampai sekarang juga keren gitu. Tapi pada waktu itu susah banget cari pemain saksofon. Iya, nggak banyak. Yes. Dan kalau band udah ada saksofonnya, jazz. Ini band jazz banget. Nah itu tuh. Ya keren. Biasa gitu tuh. Itulah si Malaki, dan dia orangnya baik banget ya sama gue. Nah gue ingat banget tuh kayak, yuk lu beneran ya nggak apa-apa sih kalau lu mau cabut, lu punya pilihan, lu pindah aja ke kosan gue. Waktu itu gue ngekos di Pulau Gadung, seberang IMI. Oh, seberangnya IMI. Ya, seberang IMI. Kandang ayam tuh ingat gue sama Eko tuh berdua dulu. Eko Pandiangan ya. Terus kamar berdua, ngekos berdua, kayak bener-bener sharing aja udah gitu, bayarnya bagi dua gitu. Berapa ya gue ngekos, pokoknya ingatlah zaman-zaman itu lah. Zaman itu ya. Terus akhirnya si Malaki kos di Tanah Abang kan, gue ngikut dia. Gue pindah ke kosan tempat dia karena gini, pada waktu itu dia udah aktif di dunia musik. Dia punya band namanya kalau nggak salah Meltu. Terus dia pemain saksofonnya Pasto juga. Oh, dia udah session. Ya, waktu masih Ryan sama Melto ya. Masih Ryan Melto. Dia udah aktif. Maksudnya kayak gue ngeliat, wah sama Malaki gue bisa mungkin ketemu sama orang-orang yang gue cari kali ya, yang bisa mungkin membantu gue. Gimana sih gue pengen jadi kayak gini nih. Akhirnya gue pindah situ, pindah ke sana. Gue lanjut lagi sih kuliah di London School. Itu gara-gara deket banget dari Tanah Abang ya. Jadi gue motoran tuh kemana-mana. Gue masih motoran sama dia, pakai motor gue. Jadi kita tiap hari lewatin Tanah Abang. Suatu ketika ngeliat, ini apa sih, London School ya? Enak nih ya, deket kos. Yaudah deh, gue di sini aja. Udah masuk gue. Gara-gara itu, semudah itu alasan lo kuliah di London School ya? Iya, semudah itu kayak, di sini enak juga ya. Yaudah deh kayak gitu. Kirain gara-gara. Walaupun 6 tahun akhirnya alhamdulillah lulus ya. Dari Malaki, dari kenal sama Malaki, ketemulah gue sama Dennis Nusi. Dari Malaki ke Dennis Nusi. Ya, itu Dennis juga salah satu ibaratkan kalau gue boleh bilang orang yang bisa membukakan, yang jadi gini, dia tuh walaupun gue tuh siapa sih kayak gitu kan ya, anak itu baru nih dari Banjarmasin, cuman kayak dia ngenalin gue ke orang-orang, kenalin nih drummer nih Banjarmasin, Rio, kayak gitu kan. Jadi kayak wah baik banget nih. Dia aja walaupun pada waktu itu dia belum pernah nih main sama gue, belum pernah. Nah waktu itu si Dennisnya aktif di Tangga, jadi keyboardis Tangga, keyboardis Pasto juga. Terkenal lah kayak gitulah. Sekarang kayak gitu. Jadi kayak dua orang itu sebenarnya yang membukakan jalan. Jadi pelan-pelan akhirnya gue nge-crew dulu nih. Gak tahu nih, lu tahu gak sih gue pernah nge-crew? Itu gak tahu gue. Kalau Imi gue tahu, kalau nge-crew gak tahu. Kenal lah gue sama anak-anak Pasto. Waktu itu drummernya Nyong Webs. Nyong Webs, benar. Pasto tuh Nyong Webs. Nyong Webs sempat drummer Senloko. Akhirnya gue ikut. Gue menawarkan diri, Deng. Bung, gue mau ikut, Deng. Gue mau ikut dong, misalkan main-main. Gue jadi kru deh, nggak apa-apa. Terus gue mau belajar, gue mau melihat, bukan gue jadi mau kru ya. Iya.
gimana cara gue bisa belajar sama lo, gue harus ikut lo terus. Benar. Akhirnya gue jadi kru. Lu menurunkan pride lu tuh ya? Emang Lu ada pride gak? waktu itu kayaknya gue Cuman gak ada apa. Kayak udahlah bodo amat lah ya. Gini ada pro kontra tuh. Ada yang bilang kenapa lo mesti jadi kru sih, atau enggak, gue tuh gak pengen jadi kru, gue bilang. Tapi gue mau belajar sama seseorang. Satu-satunya cara gue nggak, kalau untuk gue bayar dia private, wah berapa duit yang harus gue keluarin gitu kan. Gue jadi kru aja deh kayak gitu. Gue mau belajar kayak gitu. Ya nggak apa-apa dong kayak gitu. Gue start dari bawah, gue start dari nol kayak gitu kan. Akhirnya ikut gue jadi kru pas tuh. Oh oke. Itu gue juga baru tahu tuh. Oh lu sempet ngekurin Young Webster ya? Iya, gue sempet tuh main di pertama kali gue ke Bali. Itu gue jadi kru. Oh gitu. Pasto manggung di Bali. Iya di Hard Rock Cafe Bali. Gue ngekruin Young Webster tuh. Keren. Lu jadi kru drum berarti ya? Iya. Terus akhirnya Sen Loco aktif lagi. Kalau nggak salah nih ya, Sen Loco aktif lagi, Young Webster akhirnya balik lagi kayak gitu. Habis itu suatu ketika Pasto nih ada 2 kali main. Dalam 1 hari. Drummernya kalau nggak salah Sinyo. Oh Sinyo drum boy. Sinyo drum boy. Kenal. Paginya dia, malamnya dia nggak bisa. Oh oke. Wah, gue udah kayak, apakah ini momen gue nih? Inikah jalan Tuhan? Iya, bener deh. Akhirnya gue. Oh yang minta lu siapa tuh waktu itu? Masih ingat gak? Siapa? Kalau nggak salah tuh Dennis juga deh. Ini orang gue nggak tahu kenapa kayak yakin banget. Dia yakin lu main. Lu ada sesuatu ya. Gue padahal juga jiper juga. Gue nggak pernah main-main. Maksudnya jadi session kayak. Kadang gini kan, lu sekarang bisa nih sendiri. Pas ketika langsung ketemu sama orang, itu kan bisa jadi kayak apapun bisa terjadi. Bisa jadi lu ternyata memang bagus. Bisa jadi kayak hancur juga gitu. Ya akhirnya gue buset itu Deng senengnya minta ampun banget, parah gue kayak ya Allah akhirnya kayak gitu kan bakal job pertama malamnya kan. Siangnya gue nge-crew dulu tuh. Itu Jakarta. Iya Jakarta. Gue masih ingat siangnya paginya bukan siang Deng, agak pagi sekitar jam 10 jam 11 tuh main di Mall Arta Gading. Oh oke. Malamnya di mana ya? Gue lupa ya. Lupa pensi deh kayaknya. Gue main malamnya. Akhirnya pas pagi gue ngekruin, siang nih mereka kayak ada meeting internal dulu nih. Kayak siapa main drumnya akhirnya? Rio nih. Ngobrol-ngobrol, perasaan gue udah buruk aja nih gitu kan. Wah. Gue nggak tahu sampai sekarang itu obrolan apa. Yang jelas setelah obrolan itu kayak mereka semacam nggak yakin sama gue. Karena gue juga belum ada jam terbang, belum ada main siapa-siapa. Akhirnya bukan gue yang main. Oh serius akhirnya di-cancel? Iya di-cancel. Sedih. Gini ya, gue sedih banget itu kayak momen gue paling sedih ya. Kayak ya udah seneng banget. Akhirnya bukan, tapi gue nggak mau kesel. Maksudnya ya wajar mereka udah sekelas Pasto pada waktu itu mungkin juga nggak mau performnya jadi hancur nih. Iya gambling kayak gitu. Akhirnya ya udah. Gue harus merelakan nanti juga paling kalau misalkan suatu saat kesempatan pasti ada, pasti datang kayak gitu. Semua indah pada waktunya. Gitu. Bagus nih buat teman-teman. Akhirnya yang main drum waktu itu siapa ya? Gue lupa, Agape atau Agung EXO ya. Pokoknya antara dua itulah. Waktu itu kan zaman itu kan mereka lagi. Ape kan main sama tangga juga. Pokoknya itulah. Antara pokoknya namanya itu ada Sinyo, Ape, ada terus si Agung EXO juga pada waktu itu. Pokoknya salah satu dari mereka yang akhirnya yang main. Harusnya gue jadi apa malam itu? Jadi kru kan? Gue mendadak bikin alasan tuh gak? Kayak ya malam gue ada keluarga gue datang ke Jakarta. Gue nggak jadi, ternyata gue nggak bisa nih. Gue kira, gue bilang ketika bukan gue yang main, wah free nih malam gue nggak expect gue bakal diajak, yuk lu tetap main tapi jadi kru ya. Dari tadinya main drum, tiba-tiba jadi kru kan. Balik lagi deh. Iya jadi kayak anjir gue. Akhirnya gue yaudah gue pura-pura gue mau ini aja, gue menghindar dulu. Gue juga harus mengistirahatkan hati gue kan. Bener. Akhirnya malam itu gue dengan alasan gue ada acara keluarga. Akhirnya gue setelah itu gue masih jadi kru juga sih. Maksudnya sama Pasto juga beberapa event. Tapi pada akhirnya dapat kesempatan, akhirnya datang juga. Nah pertama kalinya nih gue lupa nih kapan gue main sama mereka. Kalau gak salah di ini deh, apa sih di dekat Semanggi tuh. Dekat Semanggi. Universitas apa sih? Atmajaya. Iya, akhirnya gue pertama kali main sama Pasto di Atmajaya. Akhirnya datang juga. Datang juga alhamdulillah, main lancar dan besok-besoknya jadi drummer Pasto. Jadi drummer Pasto ya. Iya. Lu pakai latihan gak sih yang main pertama itu pakai latihan enggak? Pakai.
Latihannya tuh di ini. Kalau nggak salah di bis atau di FX masih ada studio. Oh, masih ada studio yang atas ya? Iya. Ya. Di situ. Itu akhirnya emang penantian sih. Maksudnya yang penting lu sabar dan respon sih menurut gue dari cerita lu ya. Menurut gue sih kayak respon itu penting sih. Karena kan ada beberapa teman-teman musisi, teman-teman yang pengen jadi session player, ketika nggak sesuai ekspektasi mereka tuh mereka jadi down atau kayak kesel, jadinya ribut lah, apalah. Dulu drummer tuh nggak sebanyak sekarang nih. Iya ya benar. Dulu gue ingat banget tuh kemana-mana yang main Ape tuh. Agape. Gue sampai kayak ini gue waktu itu belum kenal ya. Iya. Ini siapa sih Ape di mana drummer Ape di mana? Sampai Run pada waktu itu tiba-tiba kalau saya ganti drummer Ape juga kayak ini orang siapa sih, gue pengen kenal dong kayak gitu. Pas gue datang langsung kayak wah asik banget mainnya, pantesan gue kayak gini tuh kriteria drummer yang dipercaya oleh banyak artis. Kebetulan genre-genrenya kan R&B kayak gitu-gitu kan. Ya genre-genre kita ngiringin lah session sekarang. Akhirnya gue banyak juga belajar dari APO kayak gini, main ngiringinnya mesti enak, jangan teknik apa dan segala macam. Lu gimana caranya ngeritem enak dan segala macam. Akhirnya pelan-pelan belajar, Deng. Oh, jadi pelan-pelan akhirnya belajar. Dan Pasto adalah berarti artis pertama lo session. Yes, Pasto. Itu pertama kali gue. Tapi itu mengajarkan kita perjuangan sih. Maksudnya lu dari kru dan akhirnya bisa jadi session di artis itu juga ya. Keren lah. Mungkin mundur sedikit. Drummer hero lu siapa sih? Kalau gitar hero kan biasa drum hero lah. Drum hero lu tuh siapa sih dari dulu? Dari dulu gue tuh dari zaman di Banjarmasin parah banget mengidolakan Gusti Hendy, Gigi. Oh oke, Gigi. Ya. Karena dari Kalimantan juga ya? Sama. Jadi waktu gue festival dulu. Jadi Hendy itu dulu drummer cilik di Banjarmasin. Oh oke. Sama kayak gue drummer cilik dan gue ikut festival kan. Selalu digituin tuh. Wah ini the next Hendy nih, the next Hendy. Oh lu jadi the next Hendy. Siap. Waktu itu Hendy belum jadi drummer Gigi. Oh oke. Tapi nama di Banjarmasin udah waktu itu dia jadi drummernya almarhum Krisya. Dia drummernya Erwin Gutawa juga kan. Pas gue ngeliat TV tuh, oh ini tuh Hendy. Tapi pada akhirnya gue lebih jelas lagi ketika akhirnya kalau nggak salah tuh tahun 2004 ya. Akhirnya dia main di TV kan, stasiun TV. Oh ini tuh yang selama ini gue dengar namanya kayak gitu. Ya alhamdulillah bisa ketemu sih sekarang. Ya sampai sekarang juga gue sangat mengidolakan dia kayak gitu. Kalau dari luar? Dari luar dulu Mike Portnoy. Parah. Dream Theater ya. Parah gue festivalan dulu bawain Dream Theater Mike Portnoy banget. Double pedal tuh ya. Iya, double pedal. Tapi akhirnya kan semakin kesini gue belum mengenal ya drummer-drummer kayak Aaron Spears, drummer-drummer gospel, drummer-drummer yang kayak gitu. Itu baru di Jakarta. Jadi kalau dulu tuh gue benar-benar rock banget. Mike Portnoy, terus Gusti Hendy tadi. Mungkin kalau di luar tuh gue udah mengenal Defekel juga sih. Jadi sok-sok walaupun susah pada waktu itu ya kayak cuman gue pengen nih mengulik dengerin sesuatu yang di luar dari rock. Defekel gue juga dengerin kayak gitu ya. Tapi nggak sampai mau jadi kayak dia karena nggak kejar juga. Bukan style gue. Bukan lo ya. Iya. Keren. Referensinya itulah. Nah ngomong-ngomong soal drummer dan festival dan di Kalimantan dan di Banjarmasin sendiri, lo main aktif kan berarti kan di sebelum ke Jakarta. Menurut lo nih, apa yang membedakan bermusik di Banjarmasin sama bermusik di Jakarta? Yes. Secara garis besar. Secara garis besar ya. Gini, kalau dulu sama sekarang beda ya deh. Kalau misalkan dulu tahun 2000-an itu musik di Kalimantan Selatan di Banjarmasin tuh maju banget loh. Dan di sana tuh kebanyakan kita festival ya, kompetisi lah kayak gitu dan kebanyakan rock. Kita bawain lagu rock progresif lagi. Makanya Dream Theater tuh udah kulikan semua drummer pasti. Itu di Banjarmasin. Dan kalau lo tahu dulu juga band gua yang Mr. X itu juga ikut festival Lox Labor tuh. Itu festival rock festival rock competition ya. Itu tingkat nasional se-Indonesia. Band kita ikut di Banjarmasin. Lolos tuh. Lolos. Akhirnya finalnya di mana ya? Di Surabaya. Stadion Tambak Sari. Itu sama Nabil tuh. Oh itu udah. Jadi panjang perjalanan band gua sama Nabil tuh lumayan sampai tingkat nasional. Nasional ya, iya. Itu di mana? Di Surabaya. Ikut semifinal dulu. Bukan semifinal sih sebenarnya, dari masing-masing kota. Berapa besar maksudnya 25 ya. Itu di Surabaya, habis itu diambil 10 besar, dibikinin album kompilasi. Akhirnya masuk band gue 10 besar. Masuk 10 besar, hadiahnya rekaman itu. Itu zaman dulu gitu ya, hadiah rekaman. Parah, hadiah rekaman satu di Surabaya juga, di Surabaya. Nah,
dari 10 band ini, band gue kan namanya Mr. X. Itu kalau lo tahu ada nama bandnya Lojo, itu Slipknotnya Indonesia. Ada satu nih dari Balikpapan, dari Samarinda, namanya LD Cool. Ini band. Gue ingat tuh personelnya ganteng-ganteng emang nih. Maksud gitarisnya apa kayak emang dari semuanya, kita semuanya kan bawain lagu rock progresif. LD Cool dong nih yang kayak ada semacam komersilnya kayak gitu. Nah, mungkin dari pihak festivalnya sendiri kayak dia pengen berbagai macam genre gitu kan. Ada yang rock progresif, tapi ada yang catchy juga. Nah, gue tuh baru tahu kalau ternyata LD Cool itu drummernya Yo Iqbal. Itu drummernya Iqbal. Iya, jadi waktu ketemu si Iqbal, Yo kan gue juga ada di album itu. Hah, lu band apa? LD Cool. Itu lu, perasaan keren-keren orangnya. Kok ada satu kayak dia nih gitu ya. Gue ada tuh. Ntar ya, gue di Banjar. Jadi gini, nyokap itu dulu hobi banget ngoleksi foto-foto ya. Jadi foto dari zaman kapan tuh dikumpulin tuh. Ada tuh band gue foto bareng LD Cool tapi di Banjarmasin. Ntar gue minta tolong fotoin deh. Ntar gue kasih lihat ntar ada Iqbal tuh. Gitu ada Iqbal tapi beneran ada ya? Ada. Gue tanya. Dulu dia ganteng. Yang final, ya makanya gue perasaan personalnya ganteng-ganteng kalau. Mungkin dulu dia ganteng, sekarang ya ganteng juga sih. Gitu. Nah, terus yang membedakan mungkin secara mental kali ya. Kalau secara skill kan relatif lah. Iya. Untuk bermusik di Banjarmasin sendiri sama bermusik di Jakarta. Iya. Jadi gini, nyambung ya dari tadi ya. Gue iniin lagi. Jadi kalau di sana itu maju tapi festivalan kayak gitu loh. Kompetisi kayak gitu loh. Jadi kayak ada sih dulu festival. Jadi gini, festival ada kompetisi indie namanya. Indie di Banjarmasin itu pada waktu itu kayak festival membawakan lagu sendiri. Kayak gitu. Jadi kayak lu punya lagu sendiri kayak gitu. Bukan indie. Ya sampai sekarang juga indie masih luas ya, general banget ya. Karena kita mau melihatnya dari sisi mana kayak gitu loh. Jadi kebanyakan festival aja udah. Makanya gue sampai gue pindah ke Jakarta, gue bener-bener drummer rock, drummer yang tumbuh dari kompetisi, festival dan segala macam. Nah pada waktu gue ke Jakarta, gue agak kaget ternyata di Jakarta ini besar banget ya. Lu mau musik apa? Gue tuh pernah aktif di komunitas musik jazz. Awal-awal gue kesini, jadi gini deh, gue tinggal kan di Pulau Gadung nih. Saking pengennya gue terjun ke dunia musik, gue cari di mana ada komunitas, gue datang. Kayak gitu. Gue ingat banget naik motor dari Pulau Gadung itu ke Depok. Ini Margo. Cuman untuk pengen tahu ada komunitas nih. Hopefully di sana gue ketemu teman-teman ya. Sampai sana gue sendiri duduknya tuh lihat. Udah pelangga-pelongo lihat ini band jazz kayak gitu ya. Pengen suatu saat akhirnya dapat teman di situ. Dapat teman akhirnya sampai gue ada di Margo Racing Star. Jadi Margo Friday Jazz itu bikin band kan, main di Java Jazz. Pertama kali gue main di Java Jazz juga sama mereka. Iya. Jadi sempet tuh ada di komunitas jazz kayak gitu kayak ikut. Sampai pada akhirnya gue coba main jazz. Sampai gue ngerasa wah ini bukan musik gue kayak gitu. Gue paksain kayak gimana pun gue bukan di sini kayak gitu. Apalagi ya, terus gue ikut main rock juga. Dulu gue pernah punya band namanya Jikun Sprain. Itu tuh Jikunnya Rif. Jikunnya Rif ya, Mas Jikun ya? Gue, Mas Jikun, bassnya Daeng Octave kalau tau. Basis Edane sekarang ya? Terus vokalisnya vokalis stick band. Sempat juga tuh main rock juga. Tapi akhirnya gak lama gitu. Jadi kalau di Jakarta sebenarnya luas banget. Jadi kalau misalnya di Banjarmasin kayak gue gak ada pilihan lain. Walaupun gue di sana suka, gue udah mulai suka tuh dengar musik-musik kayak ya gue suka sama Devekel di Banjarmasin. Teman mainnya dikit. Karena barometer musik di sana itu pasti rock. Sama kayak Surabaya kalau nggak salah gitu juga deh. Karena kan gue lumayan sering ke Surabaya, nyokap dari Malang soalnya. Jadi kalau di sana tuh rock kayak gitu. Baru-baru ini gue lihat tuh udah mulai ada band yang bikin album sendiri, lagunya pop apa dan segala macam kayak gitu. Cuman di sana gue benar-benar rock. Nah pas pindah ke Jakarta kaget. Yang mana yang mau gue seriusin. Karena gini, dalam hati gue sampai sekarang gue tuh pengen banget punya band. Gue main rock itu pengen suka banget kayak gitu. Tapi temennya belum ada. Jadi kemana-mana gue komunitas jazz, sempat galau. Anjir, ini apakah gue harus jadi drummer jazz atau kayak gimana nih? Akhirnya tapi ya sabar aja. Akhirnya ketemu teman-teman yang sekarang. Akhirnya teman-teman gue yang kayak tahu gue dulu main rock, lo kalau sekarang mainnya jadi kayak gini sih. Gue nguliknya drummer gospel, drummer kayak siapa sih, Aaron Spears, terus siapa sih, siapa nih?
Calvin Rogers kayak gitu-gitu, Calvin Rogers, ya didengerin lagu-lagu gospel gitu. Itu sama Dennis tuh kebanyakan. Oh oke, oh iya benar. Kalau sama Dennis pasti ngobrol masuk ke referensi kayak gue bilang kan ini gue kan muslim ya, maksudnya kayak gue harus dengerin ini gitu ya. Tapi juga ya gue sebatas hanya buat referensi kayak gitu. Karena memang ya kalau sekarang kita lu kan session kan sama juga kan. Referensinya tuh ke sana kayak gitu loh. Nggak semuanya sih, tapi paling nggak drummer kalau bisa main chops dan segala macam ya kepake lah kayak gitu kan. Ya gue nggak bisa menyalahkan juga. Jadi sekarang balik lagi karena gue ingin sebagai session player gue bisa ibaratkan main di mana aja kayak gitu ya. Gue harus mengikuti apa yang mereka mau, sukanya kayak gimana kayak gitu. Bener. Keren. Jadi ini semoga bisa menginspirasi teman-teman mungkin yang nggak hanya di Kalimantan ya, di semua Indonesia maksud gue. Karena emang tadi bener sih yang bokap lu bilang tuh bener banget kayak dan mungkin sampai sekarang menurut gue masih lah, walaupun sekarang udah ada sosial media kan. Cuman maksudnya emang barometer terbesar bermusik ya di Jakarta. Karena seperti tadi lo bilang kayak ketika lu nyampe Jakarta, ternyata musik tuh seluas itu ya, luas banget. Luas banget, banyak banget pilihan. Banyak banget pilihan, benar lu. Itu yang gue selalu bilang ke teman-teman. Ketika lu masuk dunia musik, lu ada waktu untuk kayak anjir nih, gue harus kemana ya? Gue mau jadi guru kah? Gue mau session kah? Gue mau. Barusan yang lu bilang ngajar pun bisa jadi pilihan. Iya benar, ngajar pun bisa jadi pilihan. Gitu. Mau wedding, mau reguler, banyak banget. Mau produce, mau banyak banget ya, sebanyak itu gitu. Gak cuma genre ya, maksudnya tadi mau main wedding banyak di sini gitu. Banyak banget. Cafe juga banyak, hidup juga gitu loh. Banyak banget. Dan maksudnya itu yang menjadi tolak ukur kan. Jadi ketika lu dari daerah terus harus ke Jakarta. Ya sebenarnya gue juga mental kan paling penting. Nah habis itu perjalanan karir lu nih, tadi udah Pasto nih. Pasto lumayan lama berarti. Pasto tuh gini, sebenarnya gue mereka yang nggak lama sebenarnya. Oh iya. Ketika gue main. Pas lu main udah udah personil baru. Bukan, gue main tuh November. Kalau nggak salah tuh akhirnya gue jadi drummer. November. Tahun baru Januari keluar si Ryan. Oh itu pas Ryan keluar ya? Bukan bubar ya, Ryan keluar. Ryan keluar, Melto masih kan? Diganti kan Mario. Masih. Ya, gue masih main juga sama yang personal baru kayak gitu. Cuman kan nggak terlalu lama kayak gitu. Oh gitu. Nah terus dari situ gimana perjalanan lo? Dan itu sambil kuliah dong ya? Iya sambil kuliah itu. Makanya gue kuliah S1 tuh 6 tahun. Lu lulus tuh 2000? Jadi gue masuk London School itu 2010. Gue lulus itu 2000 tambah 6 tuh 2016 ya. Lu ngambil apa? 2016. Gue ambil marketing communication. Markom. Ya? Keren. Kenapa lo ambil Markom? Karena apa ya? PR banyak ceweknya. PR kan itu kalau bukannya itu tujuan lo? PR sama gini. Enggak, itu waktu itu ada PR, marketing, PAC apalagi ya, performing art. Gua enggak kesana kayak sama advertising. Pokoknya antara Markom atau advertising. Oh tadinya. Gue lebih kayaknya Markom sih kayaknya. Gue seneng gue emang suka hal yang marketing kayak gitu. Gue tertarik kayak gitu. Makanya gue pilih itu. Terus kalau lo tanya setelah Pasto, Deng sampai anggaplah sampai tahun 2015 deh. Ini sebelum join additional Noah ya. Murni session itu panjang banget. Cuman gue ini gue coba perpendek ya. Dari Pasto gue kenal Semi. Oh oke. Semi Semorangkir. Semi pas baru keluar. Ya baru keluar, gue ingat banget di deket sini Studio 8. Yang kenalin juga Dennis kalau nggak salah. Oh iya karena Dennis juga. Iya ini kenalin karena mereka kan temenan di IMI. Iya anak IMI juga. Iya. Semi kan drum kan. Drummer. Yoi kenal di situ. Udah kayak ntar bantuin gue ya sedang apa dan di mana tuh yang awal itu. Banget iya akhirnya drummer pertamanya Semi gue waktu dia solo gitu iya tapi itu kan ganti sempat Echa sempat Excel juga kayak gitu sekarang gue nggak tahu Samsoy ya banyak lah kayak gitu dari Semi gue mulai kenal lagi gue kenal Abe. Oh akhirnya kenal. Nah yang punya studio ini yang bikin studio ini yang bikin studio ini leluhur studio ini ya. Leluhur studio ini ABBE ya. ABBE. Ya. Selain Maleaki, Dennis, Abe juga orang yang membuka orang yang yakin kayak gitu, maksudnya kayak lu bisa nih di sini. Gue tuh kadang tuh nggak habis pikir aja kayak gue ngerasa nggak bisa nih. Gue ngerasa kayaknya gue belum sanggup deh di sini. Cuman ada orang-orang yang kayak ngerasa lu bisa kayak gitu. Akhirnya gue sama Afgan tuh Abe. Sampai waktu itu Agnes. Waktu itu cuma sama Agnes. Itu masih Abe. Abe juga. Karena waktu itu gini, Agnes tuh ada job di Medan yang bertepatan pada saat Java Jazz. Gue inget tuh antara tanggal 1, 2, 3 Maret.
Iya, biasa ya. Java Jazz Nah, kan. Agnes itu 3 kali manggung di Medan. 2 hari. Jadi 2 hari. Jadi tanggal 2-nya 2 kali, tanggal 3-nya sekali. 3 job langsung kayak gitu kan. Akhirnya ditawarin, yuk ini semua drummer gak bisa karena main di Java Jazz. Ya, biasa Java Jazz tuh agak fight tuh. Agak nyari fight playernya kan. agak Lu mau susah siapa tuh. waktu itu kalau gak salah drummernya siapa ya, Demas atau Ryan atau gue lupa gitu. Lu mau gak kayak gitu kan. Cuman jeda seminggu. Akhirnya oke, gue siap, gue mau kayak gitu kan. Gue mau. Datanglah gue ke studio ini. Studio ini ya? Iya. Ini jadi emang kayak sejarah lo ya? Gimana gini, songlistnya gak jelas. Okay. Gue harus ngulik lagu apa. Iya. Lu kalau lu mau bagus, lu kulik semua lagunya. Jadi ketika lu diminta lagu Biar apa, aman ya? lu siap. Akhirnya gue ngulik yang 21 lagu. Wow. Ini pakai drum yang di depan kita nih. Di depan ini ada drum nih, set ya. Ini nih. Gue ngulik 21 lagu kayak ya karena pada waktu itu gue juga orangnya cukup ambisius ya. Maksudnya gue nggak mau gagal. Ketika pertama kali gue dapat kesempatan, gue mau bener-bener maksimalin. Gue kulik tuh 21 lagu Agnes. Jadi ketika dia mau minta yang mana, gue siap. Ready. Alhamdulillah setelah itu berlanjut kayak gitu sampai 2015. Iya. Itu kalau nggak salah itu tahun 2013 ya. Jadi tuh bareng tuh 2013 gue main sama Afgan. Selang 2 bulan main sama Agnes juga. Habis itu di 2014 gue main sama Andin. Ya, sama Andin sama Sanip juga. Pokoknya 2013 sampai 2015 2 tahun itu momen Go Session paling apa ya? Rapat. Paling rapat lah. Gue ingat banget yang pada waktu itu ya gue pengen flashback lagi nih. Main sama Afgan, Agnes, Andin sama Adera juga. Sama Hi-Fi juga. Ya 5 itu yang fix lah kayak gitu fix. Selainnya abis itu juga sering gantiin Rio juga di Run. Vidi juga. Vidi. Ya, Marcel juga sempet. Udahlah hampir maksudnya akhirnya alhamdulillah ya Allah sampai kayak dari dulu yang gue inginkan tuh semuanya. Jadi kalau di laptop gue itu ada tuh gue materi kulikan, gue nggak hapus tuh. Lu taruh situ semua. Ya, jadi materi yang pernah gue kulik tuh gue lihat tuh dari A sampai Z tuh wah, ternyata selama ini kayak itu bisa gue lihat perjalanan gue lumayan juga ya, lumayan banyak juga pengalaman alhamdulillah kayak gitu. Akhirnya mimpi gue dari dulu pengen jadi session player tuh terkabul ya. Gitu. Keren. Ini nih mimpi seorang anak Banjarmasin. AB. Anak Banjarmasin. Nah, abis itu dari 2015 akhirnya mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa lu jadi bukan personil jatuhnya ya, additional ya. Noah. Iya. Itu ya ceritanya kalian bisa lihat banyak di Google dan juga di YouTube ya. Jarang loh yang sebenarnya tahu cerita aslinya. Itu kenapa? Kemarin doang tuh kalau nggak salah Yamaha bikin as Yamaha artis. Itu lo cerita di situ. Iya, cuman dapat beberapa detik doang gue cerita. Boleh dong, lu jadi cerita di sini dong. Dari tahun 2013 memang gue suka sama Noah gitu. Maksudnya wah, keren banget nih band kayak gitu ya. Keren, habis itu kayak modern kayak gitu. Pada waktu itu kalau nggak salah masih K-pop lagi rame-ramenya lah. Gitu. Ya bagus, K-pop bagus. Gue suka. Awalnya. Sekarang gue jadi suka nonton Korea juga sebenarnya. Cuman udah mulai bandnya tuh udah mulai nggak ada. Udah mulai hilang benar. Tiba-tiba Ariel keluar, Noah, band langsung naik lagi tuh kayak gitu kan. Pokoknya nggak kepikiran deh, Deng. Maksudnya bisa jadi drummer mau itu apapun ya, mau personil mau additional, pokoknya main ada di drum set dia aja, di drum set Noah itu nggak kepikiran kayak gitu karena gue ngeliat drummernya Reza juga udah dari dulu kan, kayak terpisahkan nih. Tahun 2015 gue ingat banget tuh, gue main sama Andin di Senayan City, acara salah satu provider gitulah. Ada berita pagi-pagi drummer Noah tuh cabut. Gue tuh antara kaget, seneng, jadi satu. Gimana sih? Ini ada yang kena masalah sih sebenarnya. Waktu itu kan dia memutuskan untuk hijrah. Cabut, tapi gue seneng. Gue nggak tahu kenapa gue seneng. Padahal belum tentu gue juga. Gue yang main kayak gitu. Lu cuma seneng ada peluang lah ya. Jadi gini, waktu bilang yes, gue bilang yes apaan nih, gue bilang kayak gitu. Yes apaan kayak, cuman nggak tahu ya, maksudnya kayak udah connect aja kali ya. Gue tuh pada waktu itu si sound engineer-nya si Andin ini namanya Yosep Manurung. JM. Kenal nggak? Tahu doang, kenal banget sih nggak. Dia itu sound engineer-nya Noah. Iya. Album Second Chance kalau nggak salah. Dia ngerjain, pokoknya yang kerja di studio rekaman. Dan kalau nggak salah live-nya juga dia deh sempat pada waktu itu. Dia engineer-nya Andin pada waktu itu.
Bang, gue mau dong, gue bilang. Gimana caranya? Yaudah ntar gue kasih lu ini ya lu ada link YouTube nggak atau apa? Ya, kalau nggak salah tuh mereka mau audisi internal katanya. Oh oke, jadi nggak announce. Nggak mau audisi internal. Ada link YouTube nggak? Ada sih kayak gitu. Ya kan gue emang dari dulu suka upload drum game kan. Gue kasih. Terus ketika pulang tuh gue nggak pernah tenang gitu loh. Aduh nih ntar gimana nih kalau orang lain yang dapat kayak gitu kan? Gimana caranya nih? Terpikirlah gue, karena emang dari dulu setiap ada peluang tuh gue selalu kayak nggak pernah tenang gitu. Oh oke. Mikir-mikir bener-bener 24 jam tuh kayak mikir gimana ya. Oh gue punya ide nih, gue bikin Medleno aja kali ya, drum camp kayak gitu. Oh oke. Bikinlah gue, sayangnya nggak di sini, bikinnya waktu itu di studio di Als di Rempoa tuh, Mas Dimas kayak gitu. Jadi gue bikin jahit lagu-lagu Noah, gue jahit yang gue suka sebenarnya. Gue bikin covernya. Terus bisa tayangin di inilah nanti kita tayangin di YouTube buset kan? Itu tahun berapa ya? Itu tahun akhir 2005, itu tahun 2015. Sorry, ya? Akhir 2014. Karena jawab pertama gue sama Noah tuh awal 2015 ya. Pokoknya announce-nya awal 2015, itu akhir 2014. Tirusnya parah banget, gue masih ini banget, masih cungkring banget lah. Terus lihat aja. Nah, konon katanya video itu yang dilihat mereka, dikasih ke WhatsApp grup. Gitu. Nah, terus akhirnya waktu gue lagi kuliah tuh di kelas tiba-tiba ada namanya Kindi. Rio, ini Kindi dari Noah. Kapan ya kira-kira bisa ngejam sama Noah? Buset, itu gue tadinya gue merhatiin pelajaran apa, udah hilang tuh. Udah hilang, gue nggak tahu kayak siap bisa bang kayak gitu. Itu kayak iyalah, itu gimana sih dreams come true kayak gitu loh kayak. Ya pada waktu itu sebenarnya masih audisi ya. Dan juga. Udah akhirnya bisa tanggal sekian ya. Gue nelpon bokap nyokap, Pak diajak audisi nih sama Noah gitu. Wah seneng banget lah kayak gitu kan. Ya udah akhirnya dateng, gue audisi pertama. Ada main banyak, jadi kalau nggak salah tuh ada 10 drummer. Ada yang lo kenal? Banyak, lu juga kenal. Gue juga gak usah sebutin namanya lah. Gak boleh, gitu. Soalnya internal ya katanya. Internal itu. Ada banyak lah, banyak 10 drummer. Jadi pertama kali gue datang, ingat banget tuh gue ke Musika ya. Hujan lagi, akhirnya gue naik padahal naik Gojek kalau nggak salah tadi. Naik Gojek, pokoknya dia naik motor lah karena gue habis dari latihan ke sini kayak gitu. Ke sana sama tuh Deng. Gue disuruh datang, disuruh ngejam. Maksudnya ngejam ini kan artinya kan gue nggak tahu ini audisi atau apa kayak gitu. Pokoknya ngejam aja. Bahasanya ngejam ya, bukan terulang lagi kan yang waktu yang Agnes gitu kan. Akhirnya gue kulik tuh. Gue nggak tahu, ini kebetulan aja. Gue kulik 21 lagu Noah. Oh sama juga ya. Sama. Jadi kayak gue catetin. Gue bahkan nggak kulik lagu asli ya. Gue kulik YouTube live. Karena gue ngerasa pasti versi live beda. Akhirnya gue ngulik versi live-nya. Ada beberapa lah yang beda-beda. Gue kulik. Gue hafalin tuh 21 lagu kayak gitu. Sampai sana tibalah waktu audisi. Tapi waktu itu Arielnya masih di luar negeri. Jadi cuma berempat ya, nggak ikutan. Basisnya masih Boy. Masih Boy Tondo. Ya, Boy masih Boy. Di situ gue ketemu Boy itu. Ya. Masih Boy. Akhirnya mereka tanya, "Yuk, mau lagu apa?" Bebas mau lagu apa. Itu nilai plus tuh ya. Akhirnya ini, ya udah di balik awan. Lupa gue. Jadi dari 21 lagu itu gak ada. Wah, tapi song juga. Ya udah bisa, untung gue tahu lah, maksudnya kayak emang suka dari dulu kan, suka dengerin lah kayak gitu kan. Ya udah hajar lah gue kayak gitu. Akhirnya udah thank you balik. Akhirnya selagu doang tuh. Ada berapa lagu? Ada sekitar kalau nggak salah 2 lagu ya. 2 lagu. Gue inget tuh Hidup Untuk Memati Tanpamu, karena gue udah kulik versi live-nya. Endingnya tuh ada yang beda tuh. Jadi harusnya kalau di versi CD deng gitu kan. Kalau versi live jadi ketika gue main deng yang lain mukanya kayak mereka suka umes. Wah ngulik, anak ini ngulik. Ya kan gue denger di YouTube nih. Gue udah tahu. Ya maksudnya itu kejadian ini. Itu tuh ada videonya Deng sebenarnya, direkam Uki. Jadi waktu itu dia suka bawa kamera gitu kan, kayak ya sampai sekarang gue belum nonton tuh. Gue nggak bisa nonton, mungkin punya pribadi atau apa gitu kayak. Gue mudahan ini gue nonton, gue pengen banget nonton video audisi itu ya. Cuman ya udahlah ntar gitu. Nah akhirnya karena nggak ada Ariel, dipanggil lagi audisi kedua. Tapi ini semacam babak final gitu Deng. Jadi kayak dari 10 ini tinggal 4 drummer. Oh gitu, di hari yang sama. Semakin tau lah lo orang-orangnya. Cuman ya gue gak usah sebutin siapa aja. Ada 4 drummer. Udah ada Arielnya.
Oh oke. Di situ pertama kali gue kenalan sama, ngelihat langsung kayak teman sama Ariel, panggilnya Boril kan. Ya udah tegang sih, agak tegang dikit ya, maksudnya kayak wah akhirnya gue ada vokalisnya nih kayak gitu. Ya udah ngejam aja santai kayak gitu. Pas udah beres, ntar di ini ya, ntar ya mereka meeting, ntar di kontak. Akhirnya kalau nggak salah 2 hari kemudian, lu tahu kan 2 hari gue nggak bisa tidur, iya, nggak bisa mikir. Tidur apa, akhirnya ditelepon selamat ini ya, join, selamat bergabung lah katanya kayak gitu. Ya alhamdulillah gue enjoy sampai sekarang menjalani sebagai berarti additional total hampir 6 tahun ya, jalan 6 tahun 6 tahun ya Dengi. Keren sih, gila. Dreams come true. Ini buat teman-teman yang di luar daerah atau mungkin yang di Jakarta, jangan pernah berhenti bermimpi tuh. Kayak Rio. Tapi gak hanya mimpi ya, maksudnya kan lu tetap tetap berusaha. Di balik itu kan nggak tahu tuh, kayak tadi kayak ya gue mesti ngafalin. Gini deh, gue tuh punya prinsip ketika lu dapat kesempatan, gue tuh kesempatan itu tuh bisa nggak keulang loh sebenarnya gitu. Iya, benar-benar. Maksudnya kita nggak tahu kan kesempatan yang bagus banget. Once lu misalkan dapat kesempatan yang bagus banget, itu jangan sampai disia-siain. Karena gini, gue tuh punya prinsip. Misalkan lu diajak artis nih, misalkan penyanyi siapa latihan. Latihan pertama tuh lu harus bagus. Ya. Sama manggung pertamanya. Manggung pertama jangan jelek ya. Pokoknya latihan pertama sama main pertama kali itu harus zero mistake kalau bisa. Jangan sampai ada salah, jangan sampai mesti bagus banget. Kalau lu udah bagus banget, lu pasti nempel kan. Misalkan suatu saat drummer nggak bisa, yang kemarin aja tuh si ini kayak gitu. Bisa si loading aja kayak gitu. Lu pasti diingat terus kayak gitu. Jadi first impression tuh harus penting banget. Penting banget. Jadi kalau misalkan lu dapat kesempatan latihan pertama, manggung pertama itu jangan sampai disia-siakan. Iya benar. Terus bagus. Keren. Nah ngomong soal drum nih, lu kan sekarang jadi endorser artis Yamaha. Lu dari tahun berapa sih tuh? Gue baru sign kontrak lagi nih, berarti udah 3 tahun. 3 tahun ya, kontraknya per 3 tahun. Oh per 3 tahun. Jadi dari 2017 sampai 2020 kan. Gue barusan kemarin sign kontrak lagi, berarti sampai 2023 ya. Iya 23. Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh awalnya? Lu yang apply kah atau mereka? Ini juga nih, ini menarik nih. Dari dulu gini, gue riders drum gue dari dulu ketika misalkan gue tuh selalu Yamaha. Emang dari sebelum di endorse. Jadi tuh kalau lo tahu Yamaha Tour Custom, ya, tahu, itu kan Yamaha murah meriah. Sejuta umat ya itu kayaknya. Ya, sejuta vendor, 10 sampai 11 juta. Gak ribet tapi enak. Udah pasti aman kayak gitu. Sayangnya mereka sekarang karena Tour Custom udah made in China, harganya udah nggak kayak dulu dan udah nggak ada lagi tuh yang warna putih. Tour Custom putih. Dari dulu gue suka banget Yamaha, apalagi hardware-nya. Nah, waktu gue main sama Noah, adalah brand-brand datang. Udah mulai bermunculan gitu kan, kayak yuk mau nggak di-endorse sama ini kayak gitu. Adalah kayak gitu, lu pasti tau lah, gue sebutin kayak gitu. Udah mau dikirimin men drumnya. Cuman kayak gue waktu itu gue ngobrol sama Ronald Steven. Dia kan di Yamaha juga. Gimana ya? Gue pengen, gue mau ditawarin ini nih, tapi gue suka banget Yamaha. Lu sabar aja katanya. Kalau kata gue gini, lu endorse itu nggak cuman sekedar dapat barangnya doang. Lo harus suka dulu sama brandnya. Karena nanti kan ada lo harus lihat kontraknya. Kalau nggak salah yang sebelumnya itu kontraknya per 5 tahun. Kalau Yamaha kan 3 kan. 3. Nah kalau 5 tahun tuh lama loh sebenarnya. 5 tahun tuh lama. Lu baru dapat drum lagi 5 tahun kemudian tuh lama kayak gitu. Kalau Yamaha 6 tahun udah dapat 2 drum. Lu baru 10 tahun tuh kayak gitu. Ya belum tentu juga karir lu ini kayak gitu kan. 10 tahun ya. Iya makanya. Dan gue suka banget Yamaha. Jadi kayak dari dulu mudahan suatu saat gue dapat endorse ya Yamaha kayak gitu, kayak ya Allah gitu kapan. Akhirnya gue tolak tuh drum yang udah mau dikirim gitu. Sorry banget. Gue dengan alasan gini. Tapi gue punya alasan waktu itu. Karena Noah itu dia tuh sukanya drum merek T lah kayak gitu lah, merek T gitu. Dia masih suka banget karena si Reza waktu itu pakai drum itu, pakai itu. Jadi kayak merek ini aja lah kayak gitu. Kalau gue bawa drum merek yang aneh-aneh, walaupun soundnya enak, gue takut nanti mereka jadi kayak gimana gitu. Dan gue kan baru gitu ya. Wah gue gak mau yang aneh-aneh dulu deh. Akhirnya gue tolak dan gue beli drum. Beli drum yang merek T itu. Pakai duit gue sendiri. Maksudnya gue beli khusus buat Noah kayak gitu. Akhirnya pakailah drum itu. Akhirnya si Ruli, Kang Ruli itu, tadinya kan dari Bahana kalau gak salah. Itu yang megang drum T itu. Akhirnya dipindah ke Yamaha. Gue emang kenal kan, kenal. Nah, di Yamaha kalau nggak salah dia
mau merombak endorsinya. Gue nggak tahu dia punya pemikiran sendiri lah. Endorsi yang dulu kenapa gue pengen ganti endorsinya gitu. Salah satunya lu, wah gue tuh seneng banget. Ayo gue lu asal lu tahu nih, gue nolak endorsi nunggu Yamaha nih. Cuman kalau gue minta-minta ya jangan dong. Nah ada juga tuh endorsi tuh karena nawarin kapan gue endorse ya. Kalau menurut gue pribadi sih endorse adalah sesuatu yang ya lu harus tunggu brandnya. Brand kan punya alasan tersendiri kenapa dia mau endorse lu, gitu kan. Ada alasan tersendiri, harus ditunggu. Sama kayak gue Yamaha, gue nunggu aja tuh. Akhirnya Ruli nawarin, wah gue mau banget. Akhirnya gue sign kontrak. Setelah itu bareng tuh, cuman jeda beberapa bulan gue masuk, Eno Netral masuk, Ray Prasetya masuk, Agung Gimbal. Agung Gimbal juga masuk. Alvin Oksa udah lama kalau Alvin Oksa. Pokoknya gue tuh ingat banget setelah gue Ray, Agung, Eno itu yang bareng lah. Fase bersamaan. Jadi gitu ya, jadi kerjasamanya panjang nih karena juga lu suka juga sama brand. Iya, kan? Kalau gue percuma gitu loh, gue barangnya misalnya produknya gue nggak terlalu suka, cuman karena gue mau dikasih gratis, jadi gue dipaksakan. Makanya Yamaha, makanya kalau teman-teman tahu juga, gue pakai Yamaha itu ya oke, gue di endorse, tapi gue memang suka banget. Jadi hardware gue dari dulu Yamaha. Dan suatu saat ketika kalian di endorse sama produk yang kalian suka. Itu senengnya minta ampun kayak gitu. Dan lu juga mempromosikannya juga enak kayak gitu kan. Sepenuh hati ya. Sepenuh hati gitu. Gak cuma jualan barang, ibarat tanda kutip kayak jualan barang yang gak lu lu sendiri sebenernya gimana gitu. Lu endorse apa sih? Lu ada endorse? Gua gak ada. Ntar lagi lah. Aduh, amin ya. Cuman benar itu tricky sih. Dan gue juga ngobrol sama beberapa teman-teman. Apalagi keyboard. Apalagi itu keyboard. Lumayan lebih sensitif kan. Kalau drum kan bunyinya tak dung. Kalau keyboard ada sound piano aja lebih enak ini nih gitu kan. Itu. Dan juga kan kadang relatif kan, kayak nggak semua satu keyboard tuh semuanya enak. Iya. Ada yang kayak gue butuh soundnya si ini nih, cuman karena endorse nggak bisa. Iya. Suka gitu kan. Emang ya plus minus lah. Iya. Yamaha juga gue tahu kayak Yamaha motif nih enak nih pianonya gitu. Tapi ada suka yang lain kayak gitu. Iya gitu kan juga. Jadi lumayan tricky, tapi ya balik lagi bener sih, gue setuju yang menurut lo sih, kayak jangan cuman karena pengen di endorse dikasih gratis, atau mungkin karena pride-nya. Iya. Jadi kayak udah deh gue ambil dulu deh. Iya jangan. Gue sangat tidak menyarankan itu, karena endorse itu ya kontrak yang menurut gue ngapain kalau endorse cuman kayak di 2-3 tahun beres kayak gitu. Bener. Ya ngapain nunggu sesuatu yang harus long term kayak gitu. Makanya santai, sabar aja. Ntar kalau lu bagus, lu udah mulai dikenal banyak orang, akan datang sendirinya. Keren nih Rio nih, sangat menginspirasi. Nah di Noah itu jadi sistemnya gimana sih ya? Mungkin ada teman-teman banyak yang tahu, dan banyak juga netizen yang taunya kan Rio Noah gitu kan. Sedangkan maksudnya posisinya lu tuh edisional tetap. Nah mungkin buat teman-teman nih sekalian jelasin ya, bedanya edisional tetap sama personil itu apa ya? Sebenarnya sama aja sih Deng, sebenarnya. Karena gini, sama-sama tetap ya. Gue di Noah sama gue di sekarang gue di Manggu sama Afgan deh misalkan ya. Gue di Noah sama gue sama. Iya. Sama, maksudnya kayak sistemnya sama, nggak ada yang beda, Status aja berarti ya. Karena Noah itu band kayak gitu masalahnya. Ketika band, orang itu kan selalu setiap personilnya itu adalah member dalam sebuah artisnya. Mau dia additional, mau dia apa kayak gitu, kayak alhamdulillah mungkin fans Noah itu banyak banget. Iya. Banyak banget, mungkin beberapa persen, lebih dari 50% followers gue sahabat Noah. Setiap sampai bini gue aja tuh kayak setiap dia live yang ditanyainnya kapan Rio main sama Noah kayak gitu. Jadi kayak ya seneng, wah yang gue tangkap sih gila ya, fans club tuh bisa segininya kayak gitu. Maksudnya kalau band udah keren, bisa fans tuh bisa sampai kemanapun tuh diikutin kayak gitu. Nah mungkin karena Noah itu formatnya band, jadi gue ada di situ additional. Jadi orang itu kadang ngelihat kayak gue itu part of band gitu, part of the band. Padahal ya gue additional sama aja. Gue lu lihat gue main di Agnes, main di Afgan, atau main di dimanapun sama, nggak ada beda. Cuman ya di Noah gue bawa drum sendiri kayak gitu kan. Ada spotlight lah. Ya itu pun gue punya alasan, karena gue diberikan privilege yang ini. Maksudnya kalau di Noah gue diberikan, yuk boleh bawa drum. Kenapa enggak? Krunya ada, boleh bawa drum. Terus soundnya kan lebih ini ya, maksudnya kayak khusus gitu ya. Sesuai yang
dibutuhkan. Terus kalau misalnya kita latihan kalau misalnya di musika tuh alatnya tuh dipasang semua. Ya sesuai kayak drum main live ya. Sesuai main live. Kalau di sini kan lu latihan ya drum pasti pakai drum. Drum ada yang studio, lu keyboard lu pakai keyboard studio. Kalau di sana enggak kayak gitu. Bener-bener kayak jadi, live ya. Iya kayak live. Mungkin itu doang kayak gitu. Mas banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang lucu lah gue bilang. Sampai sekarang kayak ada di ini pertama kali nih gue ngomongin kayak gini. Gua mau kesel juga nggak bisa gitu kayak nanyain Aryo kapan sih jadi apa kenapa nggak jadi personal aja dan segala macam. Itu sebenarnya pertanyaan yang seharusnya tidak ditujukan ke gue ya. Sama aja kayak lu nanya lu kapan kaya ya nggak tahu kayak gitu kan nggak tahu gitu. Jadi gini padahal fokus gue adalah dimanapun gue bermain, mau itu di Noah, mau itu di Afgan, mau itu di Anes, ya gue harus memberikan yang terbaik kayak gitu. Jadi dia nggak di Noah, kalau misalnya di Noah gue ngasih 10, yang di lain ngasihnya 6, nggak gitu. Karena balik lagi kan sesuai gue punya masa lalu perjalanan yang tidak gampang. Jadi dimanapun gue bermain, gue selalu memberikan yang terbaik kayak gitu loh. Makanya jadi sama aja sebenarnya. Sama aja, cuman itu grup band. Jadi kayak seolah-olah ada Rio spotlightnya apa nih kayak gitu, kayak ini Rio auditional tetap atau apa, sama aja ya, sama aja session semua kita. Ini nih soalnya kan sekarang ya band tuh udah nggak sebanyak dulu dan yang lagi tren ya vokalis solo, jadi begitu ada band ke satu kan kayak orang pikir dia sama satu nih. Gue heran just banyak drummer loh yang additional beneran deh sekarang ya. Noah ya, terus Geisha kalau nggak salah drummer sekarang additional juga ya? Additional. Okay. Kotak additional Gilang. Terus siapa lagi ya? Ada tuh dari kemarin gue siapa ya, gue nggak tahu. Kotak, terus siapa lagi? Papan atas juga nih. Iya. Siapa ya drummer? Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh langsung komen di bawahnya. Gue lupa. Udah lupa. Gue sampai kayak ini ada apa sih dengan drummer? Kayak drummer nggak bisa tetap ya. Kayak drummer apa sih nggak bisa tetap banget gitu. Pecicilan kemana-mana. Pecicilan ya mungkin. Kebanyakan fansnya kali biasanya drummer. Cewek-cewek. Oh gitu ya. Gini gila sih, gokil. Gue juga maksudnya walaupun kenal Rio udah lumayan lama, tapi ya cerita-cerita ini gue baru tahu kan. Iya. Dan juga sangat menginspirasi teman-teman, mungkin teman-teman yang baru mau bermain musik atau mungkin baru menginjakan kaki. Gue nentuin hidup gue di musik deh, gitu. Cuman bingung mau gimana. Nah cerita-cerita Rio ini mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi kalian. Nah ngomong soal session player nih, menurut gue sih dan juga mungkin banyak juga yang menyimpulkan seperti itu ya. Kan session sekarang banyak nih, udah banyak banget lah, dari yang muda sampai yang senior juga masih banyak banget. Nah terus kan biasa kita dilihat dari selain tadi kedisiplinan, terus ya kulik yang lu bilang harus tanggung jawab segala macam. Yang salah satu yang gue highlight adalah warna dan karakter bermain pasti kan. Sesuai nggak sih sama si artisnya. Nah dari lu sendiri, apakah lu membentuk karakter yang lu mau atau sambil berjalan lu akhirnya menyesuaikan nih karakternya, gue mau bunglon biar main nama ini bisa, atau kalau dari lu sendiri gimana? Wah ini pertanyaan bagus Deng. Itu yang sempat membuat gue dilema juga, karena gue sebagai seorang drummer pasti pengen dong punya ciri khas. Perlu banget ciri khas. Cuman kadang bingung ya, lu pengen menonjolkan ciri khas supaya lu beda dari yang lain tuh kadang belum tentu fit sama lingkungan bermusik lo. Benar, setuju. Tapi jangan takut. Ketika lu kayak harus menyesuaikan gini, lu kan ini kita menyesuaikan, bukan berarti gue pengen kayak siapa. Alhamdulillah gini Deng, makanya gue bersyukur banget ya dapat kesempatan sekarang gue sebagai session, tapi gue ada di dunia soloist, tapi gue ada di band juga. Iya benar. Tuh kalau lu tahu gue beda banget, mulai settingan drum, tuningan drum beda tuh. Ya nggak mungkin dong Dino, gue feelin tak nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Jadi kayak alhamdulillah gue dapat kesempatan seperti itu, jadi kayak kadang kalau di soloist gue bisa di Noah gue bisa ngeband banget. Nah itu yang balik lagi gue lebih ke menyesuaikan kayak gitu. Kita boleh punya, mungkin kalau kita punya ciri khas, punya warna sendiri, boleh kita tuangkan. Kalau kita mau bikin EP, kita mau bikin single, bikin album, boleh tuh. Kemarin gue juga sempat, dan sekarang teman-teman juga banyak bikin solo album kan kayak gitu. Itu boleh tuh di situ lu punya karakter. Tapi once lu jadi session player, gini, konsep session player dalam menurut gue adalah kita main buat orang lain. Boleh aja kita punya tuningan, punya sound yang ciri khas kita. Tapi kalau artis itu bilang jangan
jangan. Iya, jangan ngotot ya. Gitu, jangan ngotot. Gitu. Kita harus nurut apa kata artis. Orang kita additional kok. Kita session player ya. Kita kerja buat mereka. Mereka adalah bos kita kayak gitu kan di stage ya, di pada saat latihan, pada stage. Kita harus menyesuaikan. Nah itu yang susah kadang. Maksudnya lu bisa nggak menyesuaikan nih kayak gitu. Menahan ego. Iya. Gue pernah dapat sekali kesempatan main sama Sandy Sandoro. Oke. Itu susah banget. Itu nggak mau dia ada fill in macam-macam. Udah pocket aja tuh, straight aja. Pocket kayak gitu. Pocket. Wah itu nahan banget. Ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Lu punya teknik segimana pun juga lu harus nurut kayak gitu. Jadi dari gue emang kita harus menyesuaikan artis maunya kayak gimana. Tapi nggak mungkin juga kan lo maunya gue main kayak gimana, nggak bisa kayak gitu. Nah salah satu caranya ya lo pasti kan dikasih bahan kulikan versi live. Oh drummernya sini nih, mainnya kayak gini. Ya udah, lo kalau bisa main kayak gitu ya nggak mesti lo plek samain juga. Tapi stylenya kayak gitu ya udah lo main kayak gitu aja. Mungkin dari settingan snare, tuningan snare lo main aja gitu. Selama nggak ada komplain berarti lo udah oke. Iya benar. Itu aja. Selama lo belum ada ini aman ya gitu. Nah iya tuh soalnya menurut gue salah satu jawaban dari beberapa teman-teman atau netizen yang suka nanya gimana cara untuk menjadi session player selain ya banyak faktor lainnya, ya menurut gue ya karakter juga kan, karena kan tapi karakter yang tadi lu bilang harus bisa kita harus menyesuaikan dulu benar. Artisnya mau kayak gimana kayak gitu. Keren. Bisa jadi justru karakter lu oke banget nih. Iya, itu wah gue suka lu aja deh. First call gue. Abis itu ada drama tuh. Masih ada grup dalam. Aduh. Kok gue gak dikasih jadwal lagi. Loh, kok manggung luar kota nih? Gue gak di kontak. Lihat instastory langsung sedih gitu. Kok grup sepi udah ada grup lain. Aduh. Ya drama-drama itu. Tapi maksudnya buat teman-teman yang karena gak tahu ya menurut gua aja nih, buat kita itu biasa banget. Cuman buat teman-teman yang masih baru kadang itu penting, Deng. Jangan baperan. Itu menjadi suatu saat gue juga pernah ada di fase itu ya. Iya juga pernah, tiba-tiba kok bukan gua yang ditelepon nih. Gue ngeliat di TV, oh drummernya yang lain gitu. Cuman gua nggak mau ngeliat itu sebagai kayak ini sih. Ya udah. Cuek aja kayak gitu kan. Bener. Kita bukan ini kok, maksudnya kita tuh freelancer kan sebenarnya. Benar. Kita iya kan, kalau misalkan ternyata lu, nah tapi itu harus diketahui dulu kenapa nih. Mungkin gue mainnya ya tanya aja, introspeksi aja kayak gitu. Misal kayaknya gue mainnya terlalu berisik atau gimana. Ya udah, pokoknya jangan baper, move on aja terus gitu. Gue mesti lebih bagus lagi nih. Iya, gitu. Harus ambil positifnya ya. Kita upgrade diri. Ya udah, yang udah berlalu. Jangan sampai lu jadi musuh sama drummer barunya dong, iya kan? Bener gak sih? Sering terjadi ya. Kayaknya selibur pengalaman. Sering terjadi juga. Nah, ini dari cerita-cerita teman-teman kan. Sering terjadi di kota-kota besar, tapi enggak lah, maksudnya balik lagi freelancer kan, jadi kita emang harus terima aja, at least itu jadi pelajaran buat kita. Yes. Nah, Rio drummer, session player, anak band sekarang. Mungkin gak banyak orang tahu kalau dia juga memulai bisnis nih. Nah mungkin gue kalau gue sendiri pengen tahu nih, lu mulai bisnis tuh kapan dan kenapa sih lu nyambi berbisnis lah? Apa karena jurusan lu marketing?